Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 akan saya Vindi dan ada Pak Hendrik juga Ibu Intan. Kami akan menyampaikan terkait dengan pendekatan jaringan kebijakan dalam proses kebijakan itu dalam proses kebijakan itu sendiri. Eh, sorry. Kami akan menyampaikan terkait dengan Policy Network Approach, kajian atas kebijakan impor gula di Indonesia melalui teori Policy Network dari Adam dan Krisi di tahun 2007. Kenapa kok kebijakan gula ini penting? Ternyata Indonesia sendiri kita tuh masih cukup tertinggal dibandingkan dengan Thailand maupun Australia kaitannya dengan rendemen gula dan juga produktivitas. Sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri kita, baik itu industri maupun rumah tangga itu masih sangat tergantung pada impor. Seperti itu. Dan juga eh, harga gula konsumsi di Indonesia, khususnya di tahun 2024 itu mencapai 17.500. Angka ini ditetapkan oleh Bepananas dan Kemendak kaitannya dengan kondisi Lebaran waktu itu di tahun 2024. Selanjutnya, kami akan menyampaikan Policy Network Approach dari teori dari Adam dan Krisi di tahun 2007 ini. Terdapat 4 pilar utama pada teori ini. Yang pertama yaitu setiap isu kebijakan membentuk apa yang disebut dengan subsistem, sebuah arena di mana aktor-aktor ini berinteraksi secara berulang untuk menangani sebuah masalah kebijakan secara spesifik. Yang kedua, pilar kedua yaitu ketergantungan sumber daya antar aktor yang tidak semua memiliki sumber daya sehingga mereka itu cenderung saling bergantung dan saling membutuhkan sehingga interaksi antar pelaku atau aktor ini tidak terelakkan lagi. Selanjutnya pilar yang ketiga yaitu governance bukan government. Artinya jaringan kebijakan adalah bentuk dari tata kelola atau governance, hubungan informal, horizontal, dan terdesentralisasi. Pemerintah bukan satu-satunya pengendali, melainkan salah satu aktor dari jaringan kebijakan ini. Yang keempat, yaitu power relation, di mana meskipun governance ini sifatnya horizontal, pemerintah tetap bisa mengancam dalam tanda kutip kembali kembali ke regulasi sepihak, di mana ancaman implisit ini mempengaruhi seluruh dinamika negosiasi eh, menuju ke relasi kekuasaan dalam jaringan itu sendiri. Intinya yaitu kebijakan publik itu lahir dari setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sumber daya yang berbeda-beda, dan saling ketergantungan karena saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Pada pada pendekatan pada Policy Network Approach eh, terdiri dari dua dimensi analisis. Yang pertama yaitu dimensi struktur kekuasaan, di mana pada struktur kekuasaan ini dibagi menjadi dua, yang terpusat ataupun terfragmentasi atau tersebar. Jadi, apakah aktor ini mendominasi atau kekuatan dari aktor-aktor ini tuh tersebar yang sama kuatnya, tapi sama-sama tidak cukup kuat untuk sendirian. Dan untuk yang dimensi kedua yaitu tipe interaksi, di mana di sini ada 3 tipe: konflik, bargaining, dan kerjasama. Konflik ini lebih ke arah yang saling berbenturan, yang tidak ada kesepakatan. Yang kedua yaitu bargaining, ada negosiasi, sehingga ada posisi tawar
di antara para aktor, dan yang ketiga yaitu kerjasama di mana antara aktor ini berkolaborasi dan sudah memiliki tujuan yang sama. Dari kedua dimensi ini terwujudlah 6 tipologi jaringan kebijakan, di mana yang terkuat yaitu didomina berada pada kekuatan terpusat dan pada tipe pada tipe interaksi konflik atau kompetisi yaitu disebut dominasi, sehingga aktor kuat ini karena kekuatannya terpusat, aktor kuat memaksakan kehendak sehingga tidak ada ruang tawar di antara aktor-aktor yang lainnya. Ketika kekuasaan terpusat dan interaksi bersifat konflik, inilah yang dimaksud tadi kita sebutnya dominasi. Dan ketika kekuatan terfragmentasi dan interaksi bersifat konflik, kita menyebutnya ini kompetisi. Banyak aktor yang yang sama kuat, saling bersaing. Tidak ada yang menang secara mutlak. Dan yang ketiga itu ada ketika kekuasaan terpusat dan ada negosiasi di dalamnya. Kita menyebutnya bergen asimetris. Ada proses tawar-menawar, tapi proses tawar-menawar ini tuh tidak setara gitu. Ada lobby-lobby, ada negosiasi, namun sebenarnya posisi kekuatannya itu tidak setara. Itu tadi untuk bergening asimetris, ketika ada kekuatan yang terpusat. Tapi ketika kekuasaan itu terfragmentasi dan ada bergening, kita sebutnya bergening simetris. Ini ada negosiasi antar aktor di antara pihak, tapi relatif setara sehingga dinamis, bisa saling bernegosiasi. Untuk yang selanjutnya yaitu ketika kekuasaan terpusat, tapi mereka saling bekerja sama, hanya saja salah satu pihak itu karena lebih berkuasa sehingga bisa memimpin. Ini kita sebut dengan kerjasama hierarkis gitu. Saling bekerja sama namun ada salah satu yang memimpin. Berbeda dengan kerjasama horizontal. Ini disebut tipe yang paling ideal karena semua pihak, semua aktor itu setara dan saling bekerja sama. Dan posisi ini umumnya akan lebih stabil gitu. Selanjutnya, pada kebijakan impor gula, terdapat beberapa aktor-aktor yang eh, menjadi pelaku dalam kegiatan ini. Di antaranya yaitu Kementerian Perdagangan, Petani Tebu, DPR ataupun elit politik, Kementerian Pertanian, APTRI atau Asosiasi Petani, pabrik gula, Bapanas, dan juga dari importir. Kementerian umumnya berwenang sebagai regulator dari impor itu sendiri dan juga menetapkan ataupun dari Bapanas menetapkan HET untuk yang memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas harga dan pasok di pasar konsumen. Kementerian Pertanian sendiri eh, seringnya agak sedikit berseberangan dengan Kementerian Perdagangan karena Kementerian Pertanian itu akan lebih fokus pada perlindungan petani melalui harga pembelian eh, produsen atau HPP tebu dan memiliki kepentingan jangka panjang untuk mencapai swasembada gula. Selain itu, petani misalnya sebagai produsen bahan baku, mereka yang paling langsung terdampak oleh kebijakan impor. Ketika kuota impor ini diperluas, harga tebu domestik umumnya akan lebih tertekan. Nah, APTRI sendiri berfungsi sebagai wadah untuk advokasi bagi petani tebu. Dengan banyaknya petani tebu di Indonesia ini, harapannya APTRI ini sebagai saluran politik petani di dalam proses kebijakan. Nah, kalau importir ini sendiri eh, biasanya yang memiliki modal besar serta jaringan dagang internasional. Kepentingannya ya tentu saja akan lebih ke keuntungan, lebih ke profit dari perdagangan itu sendiri. Aktor-aktor dalam kebijakan impor gula sendiri, menurut Adam dan Krisi tahun 2007,
memiliki hubungan yang bersifat interdependen atau saling bergantung atau saling ketergantungan. Misalnya pemerintah memberikan izin impor untuk eh, misalnya pemerintah itu membutuhkan importir untuk menjaga stok nasional karena kembali lagi kita harus mengingat bahwa produksi dalam negeri kita itu masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan konsumsi. Bahkan untuk konsumsi rumah tangga pun kita belum mampu mencukupi, apalagi untuk kebutuhan industri. Yang kedua, misalnya industri membutuhkan izin pemerintah. Jadi pelaku-pelaku industri ini juga membutuhkan izin dari pemerintah. Kembali lagi ini merupakan sifat interdependen atau sifat saling kebergantungan antar aktor. Yang ketiga yaitu petani membutuhkan perlindungan harga. Perlindungan harga ini kita butuhkan juga dari pemerintah, salah satunya dari eh, Kementerian Pertanian. Yang keempat, sedangkan eh, pemerintah juga itu butuh stabilitas sosial politik dari petani. Maksudnya maksudnya pemerintah juga itu butuh dukungan dari masyarakat, khususnya petani yang memang Indonesia sendiri juga memiliki jumlah petani yang sangat banyak kaitannya dengan stabilitas di sosial dan politik. Karena saling ketergantungan ini, maka kebijakan impor gula lahir menjadi negosiasi antar jaringan, bukan hanya bukan hanya keputusan dari satu pihak, karena semua pihak juga saling eh, bergantung dan juga saling membutuhkan sumber daya yang ada. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bu Intan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur jaringan kebijakan gula. Jadi menurut Adam dan Prisi di tahun 2007, membedakan jaringan kebijakan menjadi closed network dan open network. Sedangkan kebijakan impor gula sendiri di Indonesia itu mendekati closed network. Kenapa kita diklasifikasikan menjadi closed network? Karena yang pertama, akses pengambilan keputusannya terbatas. Jadi eh, hanya aktor-aktor tertentu saja yang memiliki pengaruh besar yang biasanya dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun pembuatan kebijakan gitu. Kemudian proses penentuan kuota impor itu tidak sepenuhnya transparan. Jadi ada beberapa diskusi-diskusi ya baik formal maupun non formal yang melibatkan aktor-aktor yang berkecimpung di dalam impor gula. Kemudian kelompok-kelompok ini yang dominan biasanya meliputi kementerian teknis seperti Kementan maupun Kemendak, kemudian importir besar, kemudian asosiasi asosiasi industri, BUMN pangan serta elit politik gitu. Sehingga biasanya kegiatan ini APTRI atau petani tebu tidak terlalu dilibatkan. Sehingga petani sering memiliki posisi tawar yang lebih rendah. Kemudian dalam teori ini Adam dan Krisi menjelaskan bahwa menunjukkan adanya ketimpangan distribusi sumber daya dalam jaringan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa kelompok yang dia dominan dan memiliki pengaruh yang kuat dibandingkan dengan kelompok yang lain. Kemudian selanjutnya adalah power relation, di mana Adam dan Krisi menegaskan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan impor gula ini, eh, apabila aktor tersebut memiliki sumber daya yang lebih banyak dibandingkan aktor yang lain, maka dia akan lebih dominan, seperti akses informasi, kemudian modal secara ekonomi, maupun koneksi politik, serta akses birokrasi akan lebih dominan dalam mempengaruhi kebijakan ini. Contohnya adalah yang pertama, importir besar itu memiliki kekuatan modal, secara ekonomi dia lebih kuat, gitu. Kemudian kementerian regulasi. Selanjutnya, industri makanan dan minuman memiliki tekanan secara ekonomi karena berhubungan dengan konsumen atau dengan masyarakat. Dan petani tebu memiliki kekuatan politik yang lebih terbatas. Meskipun petani tebu ini dia adalah aktor yang bertugas untuk melakukan budidaya gitu. Sehingga kebijakan impor ini lebih responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dibandingkan perlindungan oleh petani. Perlindungan kepada petani. Next, Bu Cindy. Selanjutnya adalah konsep kritis bayang-bayang hierarki oleh pemerintah. Jadi yang dijelaskan shadow of hierarchy Adam dan Krisi. Yang pertama, tahapan yang pertama adalah terbentuknya jaringan. Jadi dalam pembentukan jaringan ini, aktor-aktor berinteraksi secara horizontal, baik secara formal maupun non formal, karena mereka saling membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh aktor lain. Kemudian adanya ancaman implisit dari
pemerintah itu sendiri. Jadi pemerintah selalu bisa kembali ke regulasi sepihak dan itu bisa dilakukan oleh kapan saja. Gitu. Kemudian dinamika-dinamika ini yang berlangsung sangat cepat, gitu. Eh, bisa jadi ada atau dilaksanakannya kerjasama-kerjasama yang terselubung atau di bawah meja. Sehingga ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada beberapa eh, kerjasama yang dilakukan tidak transparan gitu. Jadi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara open publik gitu. Kemudian implikasi analisisnya, jadi analisis harus selalu memeriksa distribusi kekuasaan nyata, bukan formal gitu. Jadi contohnya di impor gula di Indonesia, jadi meskipun Kementerian Pertanian, APTRI, dan importir tampak bernegosiasi secara setara, tapi Kemendak selalu dapat menerbitkan Permendak baru secara sepihak apabila dianggap perlu untuk stabilisasi harga. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa baik Kemendak maupun Kementan mempunyai kepentingan tersendiri. Dan ancaman ini selalu hadir dalam setiap meja perundingan, meskipun tidak pernah diucapkan. Kemudian kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah analisis pertama melalui peta aktor dan sumber daya. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Vidi di depan tadi, bahwa dalam kebijakan impor gula di Indonesia, kita memiliki beberapa aktor, meliputi Kemendak, di mana dia otoritas terkait regulasi impor, HET, serta kuota impor, kemudian Kementan, di mana di tahun 2000, beberapa tahun terakhir ini, 1 tahun terakhir ini, Kementan memiliki regulasi untuk melakukan di sektor pangan gitu. Salah satunya adalah impor gula. Ini Kementan meliputi regulasi benih atau varietas, HPP tebu, serta program intensifikasi tebu. Kemudian Bapanas ini bekerja sama dengan Kemendak untuk pelaksanaan dalam urusan pangan. Kemudian konsumen atau NGO ini meliputi tekanan dari opini publik maupun konsumen atau masyarakat serta mengadvokasi terkait harga yang terjangkau. Kemudian DPR RI selaku elit politik gitu, eh, legitimasi legitimasi legislatif terkait anggaran serta adanya peran terhadap pengawasan pemerintah. Kemudian APTRI ini meliputi petani-petani tebu, di mana di wadah APTRI ini tempat untuk melakukan konsolidasi antar petani serta mobilisasi massa serta data-data dari lapangan. Kemudian importir rafinasi ini memiliki model ekonomi yang cukup besar, kemudian jaringan dagang internasional serta teknologi yang lebih modern serta adanya lembaga riset dalam hal ini P3GI untuk mengupgrade pengetahuan ilmiah, data-data yang dibutuhkan meliputi rendemen, produktivitas, dan sebagainya, serta varietas-varietas unggulan yang eh, di, diciptakan oleh lembaga penelitian. Kemudian analisis yang kedua terkait struktur kekuasaan dalam jaringan gula, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa Kemendak ini paling dominan. Jadi pemegang otoritas final penetapan kuota impor serta harga eceran tertinggi atau HET. Dan keputusannya ini bersifat mengikat kepada semua pihak-pihak lain. Kemudian importir ini memiliki kekuatan informal karena importir memiliki modal ekonomi yang besar serta jaringan internasional dalam hal perdagangan sehingga importir ini memberikan pengaruh yang tidak selalu terlihat di dalam forum resmi. Dan APTRI atau petani ini dia memiliki posisi tawar yang lebih rendah karena meskipun dia mewakili jutaan petani, adanya segmentasi atau kegiatan organisasi dalam APTRI ini mengurangi efektivitas pengaruh mereka. Gitu. Next, Bu Cindy. Yang ketiga adalah tipe interaksi antar aktor. Jadi di sini ada 3 arena interaksi utama. Yang pertama adalah kompetisi, dan bergening asimetris. Untuk yang bergening asimetris ini dibagi menjadi 2. Untuk yang arena pertama ini 2 otoritas dari kementerian, Kemedak dan Kementan, di mana 2 kementerian teknis ini memiliki mandat atau tugas yang bertolak belakang. Gitu. Kemendak ini lebih ke pro terhadap stabilisasi harga dan Kementan itu pro terhadap perlindungan petani melalui HPP. Dan keduanya ini memiliki akses kepada Presiden sebagai puncak pimpinan tertinggi dan serta DPR. Jadi tidak ada yang bisa mendominasi sepenuhnya. Kemudian untuk yang arena kedua, ini pemerintah versus importir rafinasi.
Importir ini memiliki model ekonomi yang cukup besar, keahlian teknis, kemudian teknologi yang lebih maju, serta relasi relasi perdagangan internasional. Tetapi importir ini tetap bergantung terhadap izin dari pemerintah, sehingga adanya negosiasi baik secara formal maupun non formal yang meliputi lobby, konsultasi maupun diskusi. Jadi terjadi supaya importir ini dapat mendapatkan izin dari pemerintah itu sendiri. Tetapi tetap Kemendak yang memiliki keputusan final. Kemudian yang ketiga adalah pabrik gula versus petani tebu, dalam hal ini APTRI. Dan di tingkat teknis di lapangan, pabrik gula dan petani tebu bernegosiasi soal bagi hasil dan rendemen dengan posisi yang lebih seimbang. Dan petani, dalam hal ini, petani bisa menentukan terkait suplai bahan baku tebu, sehingga berpengaruh terhadap pasok harian kapasitas giling di pabrik gula. Dan pabrik gula juga bisa menolak suplai bahan baku tebu dari petani apabila tidak sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan melalui diskusi bersama dengan petani, biasanya di tingkat FTK. Mungkin itu saya lanjutkan kepada Pak Hendrik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan slide selanjutnya yaitu terkait dengan penentuan tipe jaringan. Jadi dalam penentuan tipe jaringan itu terdapat dua struktur analisis, yaitu struktur kekuasaan dan tipe interaksi, di mana kami menyebutkan bahwa kebijakan impor gula di Indonesia bergerak di antara dua tipe jaringan, yaitu kompetisi dan bergaining simetris. Mengapa kompetisi dan mengapa bergaining simetris, yaitu dengan adanya kompetisi karena kekuasaan bersifat terfragmentasi, yaitu antara Kemendak, Kementan, dan importing masing-masing memiliki sumber daya yang cukup untuk saling menghalangi. Tidak ada satu aktor pun yang bisa mendominasi secara permanen dan tunggal. Sedangkan terkait dengan bergaining simetris, yaitu karena ketika kepentingan berbenturan paling tajam, misalnya saat adanya pembahasan kuota tahunan, yang terjadi bukan dominasi oleh satu pihak, melainkan negosiasi antar koalisi. Di satu sisi, koalisi Kemendak dan importir rafinasi yang berimpor, di sisi lain adalah koalisi Kementan dan APTRI yang pro perlindungan petani. Lanjut. Untuk selanjutnya adalah bayang-bayang hierarki dalam industri gula. Eh, untuk membuktikan bahwa terdapat shadow of hierarchy bukan sekedar konsep abstrak, kami menjadikan 4 titik waktu dalam sejarah kebijakan impor gula di Indonesia, ya, dari kurun waktu 2011, 2018, 2021, dan 2024. Pada tahun 2011, Permendak melakukan impor gula revisional diterbitkan secara sepihak. Selanjutnya mengakibatkan harga gula lokal menjadi jatuh, dan dari kejatuhan harga gula tersebut terdapat adanya protes dari APTRI. Namun protes dari APTRI tidak didengar oleh pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, yaitu terjadi kelangkaan gula. Karena ada kelangkaan gula ini, Kemendak kemudian melakukan perluasan kuota impor tanpa konsultasi dengan Kementan, sehingga terjadi puncak persaingan antara dua instansi, yaitu dari Kemendak dan Kementerian Pertanian. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi revisi Permendak, yaitu adanya kuota impor dikurangi setelah lobby intensif antara PTRI ke DPR. Ini sebagai salah satu contoh bergaining simetris yang berhasil. Kemudian pada tahun 2024 eh, adanya harga eceran tertinggi untuk gula yang ditetapkan sebesar 17.500 melalui peraturan Permendak, ya. Semua aktor yang terlibat itu dapat menerima.
antara bayang-bayang hierarki aktif bisa bekerja dengan baik. Eh, jadi eh, dengan kata kuncinya adalah bahwa ketika semua aktor sepakat dalam melakukan negosiasi, kehadiran opsi Kemendak sepihak oleh Kemendak selalu mempengaruhi posisi tawar semua pihak. Untuk selanjutnya adalah kekuatan dan kelemahan jaringan. Eh, dari kekuatan adanya melibatkan berbagai aktor yang memiliki informasi yang berbeda, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif. Untuk selanjutnya adalah mengurangi risiko dominasi satu pihak yang dapat menyebabkan kebijakan suboptimal. Selanjutnya adalah memberikan ruang bagi APTRI untuk dapat menyuarakan kepentingan 1,5 juta petani tebu. Sedangkan pada kelemahan jaringan, adanya fragmentasi membuat proses menjadi lambat dan kebijakan sering berubah tidak konsisten. Kemudian importir rafinasi memiliki kekuatan informal, lobi-lobi yang tidak transparan. Kemudian petani atau melalui APTRI tersegmentasi, sehingga posisi tawar efektif menjadi lebih lemah dari jumlah anggota karena mereka punya pemikiran atau pola hubungan tersendiri. Selanjutnya adalah tidak adanya mekanisme evaluasi jaringan, yaitu koordinasi lintas kementerian masih lemah. Eh, Sebagai kesimpulan, analisis jaringan kebijakan impor gula Indonesia beroperasi dalam kondisi terfragmentasi dengan dominasi informal Kemendak. Kerjasama horizontal belum tercapai, sehingga terjadi bottleneck utama adalah kepercayaan antar aktor yang rendah dan ketiadaan mekanisme koordinasi yang netral. Untuk selanjutnya adalah implikasi dan rekomendasi kebijakan, yaitu ada 4 poin yang akan kami sampaikan, yaitu ada institusionalisasi platform koordinasi, transparansi data kuota dan rendemen. Selanjutnya adalah penguatan kapasitas APTRI, dan terakhir adalah evaluasi berkala jaringan kebijakan, yaitu kemudian yang pertama adalah bentuk dari institusionalisasi platform koordinasi, yaitu adalah bentuk form multi stakeholder permanen, adanya Badan Koordinasi Gula Nasional yang tidak tergantung pada satu kementerian dengan mandat hukum yang jelas. Selanjutnya adalah sistem transparansi data kuota dan rendemen. Dengan adanya sistem data yang terintegrasi yang dapat diakses oleh semua aktor, yaitu baik oleh tani, pabrik, kementerian, secara real time, sehingga bisa dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi dan dapat diterima oleh semua pihak dalam waktu yang cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya adalah dengan penguatan kapasitas APTRI. Dengan adanya konsolidasi organisasi petani tebu agar posisi tawar dalam bergandeng lebih efektif. Tanpa adanya penguatan kapasitas ini, fragmentasi antar petani akan dapat terus melemahkan jaringan. Seperti halnya sapu lidi yang banyak itu akan susah dipatahkan. Selanjutnya adalah adanya evaluasi berkala jaringan kebijakan. Dari audit distribusi manfaat kebijakan impor, yang paling diuntungkan apakah petani dan konsumen mendapat porsi yang adil. Eh, Slide terakhir dari kelompok kami yaitu adalah kesimpulan. Eh, dari berbagai macam uraian yang disampaikan teman-teman tadi, kami merangkum beberapa kesimpulan yang kami sampaikan sebagai berikut, yaitu adanya jaringan kebijakan impor gula di Indonesia terdiri dari lebih dari 5 aktor dengan sumber daya dan kepentingan yang berbeda.
yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Tidak ada yang bisa melakukan dominasi secara permanen. Kesimpulan selanjutnya adalah struktur kekuasaan terfragmentasi dengan Kementerian Perdagangan sebagai aktor yang paling dominan secara formal, namun dominasi ini terus diimbangi oleh Kementerian Pertanian dan petani yang diwakili oleh KPTRI. Selanjutnya adalah tipe jaringan bergerak antara kompetisi dan bargaining simetris. Dengan bayang-bayang hierarki, Permendak selalu hadir pada setiap latar belakang negosiasi. Selanjutnya adalah kerjasama horizontal masih cukup jauh dengan kendala pada rendahnya tingkat kepercayaan data yang tidak transparan serta petani yang terfragmentasi. Eh, Demikian apa presentasi dari kelompok kami. Eh, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.